besok pagi menikah ya. Jadi Alhamdulillah. acara keluarga saya harus pulang sebentar untuk mengikuti acara keluarga. Tapi insya Allah saya hari Selasa sudah ada di Jakarta kembali. Kemarin kita ada tambah dua orang teman lagi ya, yaitu Iya, Pak. Royania dan Bagus Satria Permana ya, dari Bekasi dan dari Kemang, Jakarta Selatan. Tapi bagus nggak? Bagas nggak jadi sih Pak, belum belum jadi join kayaknya. Kenapa? Bagas untuk Bagas belum jadi join kayaknya Pak. Oh, belum. Hmm. Ya, ngomong-ngomong, kira-kira siapa teman kita yang dijadikan ketua kelasnya kan dari kemarin belum ada ya? Kalau saya sih Saya tahu Pak, Pak saya Pak. Johannes, Pak Johannes Ronald Eliezer Roparulian ini cocok untuk dijadikan ketua kelasnya. Aduh, Nadia Ada apa nggak Nadia? teman-teman kira-kira? karena saya kuliah Nadia apa Nadia Nadia? Pak, jangan Pak Jos. Ya, Pak Johannes mau ya. Ya, saya keberat istilahnya nggak bisa Pak, hanya karena saya bareng 4 kelas ini. mengkoordinir aja, nanti kita bantu. Ya, Takutnya nggak kayak Bantu ini Pak. Pak. ya. Nadia aja Pak, Nadia Nadia. Oke. Ini kan nggak perlu pakai admin ya. Ini kan bisa otomatis sudah bisa masuk ya. Ini ada Merinda kan udah masuk ini Merinda. Oh belum. Sudah masuk Pak, Oh baru udah saja masuk masuk. ya. Jadi nggak perlu pakai admin ini karena udah dibantu sama teman kita ya. Kalau Nadia izin joinnya jam 6 lewat Pak. Kenapa? Kalau si Nadia joinnya tuh jam 6 lewat, jam 6:20 untuk Iya, Nadia. kan gimana? Ya, teman-teman kan ada sebagian yang masih sholat ya untuk di wilayah Jakarta ya. Iya Kalau Pak, di betul. sini sih lebih maju ya. Sholatnya lebih maju. Saya sih setuju aja misalkan kalau kita mulai lebih cepat, tapi kasihan teman-teman yang ini istilahnya yang belakangan gitu. Kita ya pokoknya perkiraan kita, ancar-ancar kita itu kita startnya di angka 18-15 lah. Jadi istilahnya mewakili keseluruhan gitu ya. Tidak Pak, terlalu permisi Pak. tidak Per- terlalu sore juga dan mudah-mudahan teman kita yang di sana yang di Papua sih Ahmad Fadilah ya itu istilahnya bisa tidak terlalu malam juga. Permisi Pak. Pak, permisi. Dipanggil tuh. Ya, Saya telat, maaf Pak. Tadi lagi di jalan pulang soalnya. oh ya nggak apa-apa. Kaisar ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke.
Ya, kita mulai saja ya. Sudah sekitar 20 dulu karena waktunya materinya juga cukup banyak ya. Jadi kita bisa lebih fokus ke ya. Oke ya, kajian kita pada sore hari ini ya atau malam hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam menguasai hal ini ya, ah, apa apa sih target yang harus kita capai ya? Karena pemahaman Pancasila sebagai dasar ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita. Nah, dalam materi kita ya, kita diharapkan agar mampu memahami ya konsep hakikat dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, mengingat organisasi negara kita dan mekanisme penyelenggaraan serta hubungannya dengan warga negara. Jadi ada tiga hal ya, organisasi atau tata negara kita, mekanisme penyelenggaraan negara kita, dan hubungannya dengan warga negara. Ya. Karena ada kaitannya dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian, agar kita semuanya mampu menganalisa permasalahan bahwa setiap bangsa Indonesia itu ya sudah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Namun pada kenyataannya kita belum dapat atau belum sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para pendiri negara kita. Ya, ini ada apa dan mengapa ya sampai sekarang tujuan negara itu belum terlaksana dengan baik.
Yang berikutnya, agar kita mahasiswa menyadari dan komitmen dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan ketentuan hukum di bawahnya sebagai wujud dari kecintaan kita terhadap tanah air dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan yang responsif, proaktif, dan bertanggung jawab. Ya, pada saat ini ya atau hari ini kita sudah memasuki babak baru kepemimpinan Presiden yang ke-8. Tentunya kita nanti harus mampu menganalisis ya kemarin pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara di Presiden yang ke-7 itu seperti apa ya, dan nanti ke depan seperti apa ya. Nanti secara individual kita masing-masing harus bisa merasakan proses dari perubahan itu seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini tadi ya target pencapaian ya atau target yang harus kita miliki dalam pembelajaran materi Pancasila sebagai dasar negara. Oke ya. Nah, dalam negara ya, itu kita istilahnya ada beberapa konsep ya. Konsep tentang negara itu sendiri ya. Kemudian konsep dari tujuan negara dan yang berikutnya adalah urgensi dasar negara dalam kehidupan kita ya dalam kehidupan sehari-hari baik kita sebagai warga negara maupun ya kita sebagai abdi negara bagi mereka yang menduduki abdi negara. Nah, implementasinya itu seperti apa ya? Nanti kita yang eh, bisa merasakannya ya. Jadi bukan saja berdasarkan teori yang ada, tetapi kita mampu merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Nah, ini ya tiga hal yang perlu kita cerna, kita kupas pada malam hari ini. Yang pertama adalah dalam konsep negara. Ya. Dalam literasi itu banyak konsep yang mengatakan tentang negara itu sangat banyak ya konsep-konsepnya ya. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Timur ya seperti Cina. Nah, itu banyak konsep dan eh, literasi yang berkaitan dengan konsep negara. Namun kita mengambil salah satu dari eh, cendekiawan kita sendiri, yaitu Profesor Diponolo, ya. Beliau menyebutkan bahwa konsep negara itu memiliki tiga unsur. Yang pertama adalah unsur tempat, ya, teritorial kita dari Sabang sampai Merauke, ya, itu dapat dikatakan sebagai unsur tempat. Kemudian unsur manusia, ya, adalah penduduk atau rakyatnya. Kemudian unsur organisasi atau tata kepemerintahannya. Lah, ketiga unsur ini ya dinamakan sebagai unsur konstitutif ya untuk memudahkan kita eh, mengingat-ingat ya ketiga unsur yang disampaikan oleh Profesor Diponolo itu merupakan unsur konstitutif. Nah, ada unsur yang lain ya, yaitu tentang perspektif ya tata negara. Nah, dalam hal ini kita mengenal dua perspektif, yaitu
negara dalam keadaan diam, di mana pengkajian kita terutama pada bentuk dan struktur negara, ya. Jadi negara dalam keadaan diam, ya, itu artinya pembahasannya berada pada bentuk dan struktur negara. Kemudian negara dalam keadaan bergerak, ya, pengkajiannya pada mekanisme penyelenggaraan, ya, termasuk lembaga-lembaga negara, baik yang di pusat maupun di daerah. Nah, ini adalah perspektif dari tata negara yang kita miliki. Ya. Kemudian dalam tujuan negara, ya, itu juga banyak unsurnya, ya. Ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran, ya, itu dijadikan landasan sebagai tujuan negara. Ada lagi yang beraliran bahwa kepastian, ya, itu salah ketik, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban itu sebagai tujuan negara. Ada lagi, ya, keadilan sebagai tujuan negara, kemudian kesejahteraan dan kebahagiaan hidup itu sebagai tujuan negara, dan kemerdekaan sebagai tujuan negara. Lah, ini contoh, ya, atau tujuan negara yang didasari pada kepentingan masing-masing. Ya. Kalau misalkan negara itu hanya menginginkan kemerdekaan sebagai tujuan negara, jadi setelah merdeka, tujuan bersama. Ya. Kemudian, kalau kekuatan dan kekuasaan serta kebesaran itu sebagai tujuan negara, tentunya bentuk negara ini selalu berusaha untuk menganeksasi atau berusaha untuk mencaplok, ya, negara-negara yang kecil. Demikian, kalau kepastian hidup dan keamanan itu sebagai tujuan negara, tentunya yang diharapkan adalah keharmonisan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kita lanjutkan, ya, mengenai tujuan ini, ya. Kalau kita ibaratkan bahwa tujuan yang ingin dicapai, kalau kita meminjam dari kita masing-masing, ya, bahwa setiap kita itu mempunyai tujuan, ya. Ya, tujuan yang ingin dicapai setiap orang itu bisa saja sama, ya, tapi bisa saja berbeda, ya. Misalkan kesejahteraan dan kebahagiaan itu sebagai tujuan kita, ya. Nah, tetapi cara yang ditempuh oleh masing-masing kita berkaitan dengan tujuan itu bisa sama, bisa berbeda, dan bahkan saling bertentangan. Nah, ini kalau kita menganalogkan atau meminjam istilah bahwa kalau tujuan negara itu sebagai tujuan kita manusia, ya, tentunya, ya, kita lihat dulu tujuannya itu seperti apa, ya, bisa sama, bisa berbeda. Kalau misalkan tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, ya,
hal yang dicapai untuk mencapai tujuan itu bisa sama, bisa berbeda-beda, dan bahkan bisa saling bertentangan. Sama sama halnya dengan kita kuliah melanjutkan ke S1 komunikasi, ya. Tujuan umumnya adalah kita ingin menjadi mahasiswa komunikasi atau sarjana komunikasi. Nah, tentunya dalam pencapaian itu ya bisa sama-sama, ya, karena materinya yang diberikan oleh dosen itu tentunya sama, tetapi dalam pengembangannya dan implementasinya dalam kehidupan kita masing-masing, ya, itu berbeda. Apalagi kalau kita memiliki, ya, tempat atau suasana yang sifatnya online dan jarak jauh, ya, kita akan sangat sulit untuk bertemu atau bertatap muka, ya. Itu juga memberikan wacana kita, ya, dalam mengimplementasikan ilmu kita sebagai sarjana komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi banyak faktor yang nantinya akan memberikan warna dalam kehidupan kita. Kemudian dalam mewujudkan tujuan, ya, itu kalau disederhanakan dalam teori itu, ya, dapat digolongkan menjadi dua hal. Yang satu, aliran liberal individualis. Ini secara umum ini adalah suatu paham, ya, yang berpendapat, ya, yang mempunyai pendapat atau berpendapat bahwa suatu kesejahteraan dan kebahagiaan itu harus dicapai secara politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Ya, ini yang aliran pertama. Kemudian yang aliran berikutnya yaitu aliran kolektivitas atau aliran sosialis yang berpendapat bahwa atau berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu hanya dapat terwujud melalui sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Ya, ini adalah awal dari sebuah tujuan negara, ya, yang kemudian dalam perjalanannya mengalami perkembangan-perkembangan, ya. Yang liberal individualis itu bisa lari ke kapitalis, ya, dan juga bisa ke liberal. Yang kolektivitas itu bisa ke sosialis atau komunis. Nah, ini dua paham, ya, dua paham yang berkaitan dengan tujuan tadi. Kalau yang kita bicarakan negara berarti tujuan negara. Nah, kalau kita berpedoman pada diri kita dalam pencapaian suatu tujuan, misalkan sebagai sarjana komunikasi, ya, nah bisa saja individual, ya, karena jarang bekerja sama dengan teman atau bahkan tidak membagikan sesuatu apapun kepada teman, ya, sehingga teman itu dianggap sebagai ancaman, ya, karena kalau mereka memiliki modal yang lebih banyak, tentu akan menjadi ancaman bagi kita. Nah, itu kalau kita berpikir pada individu. Nah, sebaliknya kalau kita berprinsip pada sosial, ya, bahwa kita
membentuk suatu geng atau membentuk suatu klan ya, yang akhirnya eh, digunakan untuk mencapai kebersamaan. Nah, ini bagaimana cara kita menyikapinya ya. Ini hanya sebuah teori yang kita pinjam untuk memudahkan ya cara kita menerima atau cara kita menganalisis dari suatu tujuan negara tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau dikaitkan dengan kita bangsa Indonesia, bahwa cita-cita bangsa Indonesia ya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea kedua ya, yang mengatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk membentuk negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ya. Kalau dilihat dari sisi merdekanya, ya kita sudah merdeka, bersatu, berdaulat sudah, masyarakat yang adil dan makmur, ya kita masih dalam proses ya. Entah proses itu panjang atau proses itu pendek, itu tergantung kita semuanya. Karena untuk menyatukan suatu visi misi atau suatu gerakan dalam suatu organisasi itu membutuhkan waktu dan membutuhkan juga tenaga maupun dana ya, tidak mudah ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari tujuan bangsa Indonesia ya, seperti yang tercantum dalam alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Nah, ini tujuan bangsa Indonesia. Nah, kalian bisa melihat dari 5 contoh yang tadi kita contohkan di depan, ya, apakah ada persamaannya, apakah itu berbeda sama sekali dengan yang kita slaide-kan di depan, karena berkaitan dengan teori secara umum. Oke. Setelah kita tahu cita-cita dan tujuan bangsa, ya, kita juga melihat ya tujuan dari negara Republik Indonesia itu kalau kita sederhanakan itu dapat dibedakan atau dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk mewujudkan kesejahteraan atau sifatnya prosperity. Kemudian yang kedua adalah untuk menjamin keamanan atau security approach. Nah, kalau dua-duanya atau istilahnya kesejahteraan dan keamanan itu bisa terwujud dengan baik, ya, tentunya kita juga akan menjadi negara yang sejajar dengan bangsa lain. Ya. Karena apa? Karena setiap pemerintahan yang ada ya mempunyai eh, kekhususan-kekhususan sendiri atau memiliki eh, jangkauan-jangkauan yang tersendiri, namun semuanya itu menggambarkan bahwa itu suatu proses dalam mencapai tujuan bangsa kita, tujuan negara kita, yaitu untuk melindungi segenap bangsanya, seluruh tumpah darahnya, tentunya untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan ikut dalam perdamaian abadi. Nah, tentunya setiap presiden atau setiap pemerintahan ada perbedaan-perbedaan ya, tergantung eh, apa yang dijanjikan ketika eh, para presiden itu masih sebagai calon dan itu diimplementasikan dalam kehidupannya setelah dia dinyatakan menang dalam pemilihan presiden. Itu bentuk dari demokrasi kita. Kemudian kembali ke konsep negara, ya, bahwa secara etimologis tuh dasar negara maknanya itu identik dengan norma dasar atau ground norm, ya. Itu adalah norma tertinggi yang mendasari pada kesatuan sistem norma yang ada dalam masyarakat dan bentuknya yang teratur. Jadi norma dasar ya itu bisa dikatakan sebagai aturan tertinggi kalau dalam hal ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya. Karena di dalamnya ada suatu tekad atau tujuan, ya, kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal yang kesemuanya itu merupakan konsepsi dari eh, tujuan untuk mengimplementasi dari tujuan negara kita. Kemudian, ya, itu merupakan aturan atau norma dalam penyelenggaraan negara, ya, dan menjadikan sumber dari segala sumber hukum, ya, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, ya, yang mengarahkan hukum kepada cita-cita bersama dari masyarakat. Nah, kok kalau kita bertanya tertulis dan tidak tertulis, apa ada aturan yang tidak tertulis? Ya, itu ada ya, semacam etika, ya, itu bisa dimasukkan dalam kategori tidak tertulis, ya. Dan kalau kita memahami ya di negara Inggris ya itu ada aturan yang khusus diberlakukan untuk raja saja, ya. Jadi eh, karena bentuknya kerajaan seperti Inggris ya itu ada aturan yang hanya berlaku untuk raja, ya. Jadi undang-undangnya itu tergantung bagaimana raja. Tetapi beliau atau negara tersebut memiliki perangkat ya, yaitu semacam DPR kalau di negara kita. Ya, nanti akan ketemu ya kalau kita diskusikan nanti akan ketemu. Kemudian yang berikutnya ya adalah cita negara, yaitu suatu ketentuan peraturan yang mengatur atau yang menekankan di mana peraturan itu memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat, ya, atau berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, ya. Ini nanti kalau kita gambarkan ya atau kita polakan ya ada berjenjang itu seperti apa yang paling tinggi ya itu apa misalkan Pancasila ya, kemudian yang paling rendah itu peraturan apa dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa ya. Sebetulnya kita sering menemui
ya, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa itu merupakan praktek dari konsep negara ya yang mengatakan atau menjabarkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan tentunya kita bertanya, apa sih buktinya gitu loh. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang keempat adalah ya maknanya atau identiknya sebagai dasar filsafah negara atau filosofi Grundslag ya. Artinya bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan dari tatanan hukum di mana terdapat kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar ya. Ini sangat jelas ya dalam negara kita yang dimaksud adalah Pancasila itu ya. Karena Pancasila ya seperti yang diamanatkan dalam pembukaan undang-undang ya di alinea keempat ya. Kemudian dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Oke. Nah, kita masuk pada konsep negara tadi. Terlalu kecepatan nggak ini apa yang saya sampaikan ini? Enggak kok, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Oke, oke. Aman Pak, aman. Tapi minta tolong Oke, nanti terima untuk kasih. Ya, oke, kita lanjutkan. PowerPoint-nya di-share ya Pak. Ya, ya. Ini konsep negara ya. Apa sih ya konsep itu ya? Secara terminologi ya. Dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara atau sumber dari segala sumber hukum. Ya. Jadi Pancasila secara terminologi itu diartikan sebagai landasan dalam membentuk dan menyelenggarakan negara ya, atau dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian secara teoritik ya, istilah dasar negara itu mengacu pada pendapat dari Hans Kelsen ya yang menyebutnya basic norm atau grand norm atau yang menulis ada yang Grundnorm juga ada ya. Tapi malam ini kita menggunakan grand norm ya. Norma dasar ini merupakan norma atau aturan tertinggi ya yang mendasari kesatuan sistem norma atau kesatuan sistem aturan dalam masyarakat yang teratur atau dalam negara. Ini pendapat dari Hans Kelsen. Tapi juga ada pendapat dari yang lain ya. Nanti kita akan ketemu ya. Kita lanjutkan dulu. Dengan demikian, kedudukan dasar negara ya, kalau kita Indonesia, misalkan Pancasila, adalah berbentuk dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, di mana kedudukan dasar negara itu bersifat permanen, ya. Sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, ini suatu bentuk kristalisasi dari Pancasila sebagai dasar negara, ya. Dalam hal ini, ya, sebagai peraturan perundang-undangan di mana kedudukannya ya bersifat permanen. Kalau bersifat permanen artinya
tidak dapat diganti. Ya. Meskipun peraturan-peraturan yang lain atau yang ada di bawahnya itu bisa. Nah, ini karena apa? Karena peraturan yang ada di bawahnya itu ya itu menerjemahkan atau sebagai implementasi dari peraturan yang ada di atasnya atau penjabaran dari aturan yang ada di atasnya. Oke. Kita lanjutkan lagi, masih konsep negara. Nah, ini pendapat dari Han Nawiaski ya, yang mengatakan bahwa suatu negara ya itu yang merupakan kesatuan tatanan hukum ya, bahwa negara itu sebagai suatu tatanan hukum di mana di dalamnya terdapat kaedah tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Nah, ini sudah jelas ya, contohnya adalah Pancasila. Kalau dalam negara kita, kalau dalam negara lain kita tidak tahu ya. Atau kita perlu membutuhkan literasi untuk mencerna seperti apa tata negara di tempat lain. Oke, kita lanjutkan bahwa kaedah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum negara itu disebut stat fundament stat fundamental norm. Ya, kalau di dalam negara kita contohnya adalah Pancasila. Kemudian ada lagi pendapat dari Plato ya. Ini seorang filsuf dari Eropa ya. Dalam bukunya Nomoi atau The Law ya, itu mengatakan bahwa suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal ya. Ini maksudnya adalah sebagai hukum tertinggi. Kemudian ada lagi ya gitu, pendapat dari Aristoteles bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi atau kedaulatan hukum, di mana hukum sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat juga memiliki sifat yang berjenjang dan bertingkat. Artinya bahwa norma hukum ya, itu akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi lagi sampai pada norma hukum tertinggi. Jadi dalam hal ini berjenjang ya. Jadi, kalau misalkan di daerah ada peraturan daerah ya, ya jenjang berikutnya mungkin kalau daerah itu daerah tingkat 2 tentunya peraturannya peraturan daerah tingkat 2. Kemudian naik lagi kepada provinsi ya tentunya peraturannya akan berbunyi peraturan pemerintah daerah tingkat 1. Demikian juga kalau pemerintahan pusat tentunya akan menyebut pemerintah pusat atau pemerintahan saja. Oke, kita lanjutkan. Masih konsep negara ya. Sehingga dasar negara itu merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Ini sangat jelas ya, tadi sudah sering diulang. Kemudian cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dan cita-cita masyarakatnya yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara
sesama warga masyarakat. Ya. Kalau kita lihat dari sejarah kemarin ya, seperti pencoretan suku kata dalam Piagam Jakarta khususnya di eh, sila pertama ya, itu adalah seperti ini ya. Jadi untuk mengarahkan pada hukum tadi sebagai cita-cita bersama ya yang mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Oke, nanti akan ketemu hal-hal yang seperti ini juga ya, namun berbeda sisi ya. Kemudian ya, nah ini kalau kita gambarkan, ini maaf saya pinjam teman, ini bukan foto saya ya. Lah, ini tata urutannya kalau kita gambarkan seperti ini, bahwa Pancasila itu sebagai cita hukum, kemudian undang-undangnya itu sebagai sistem atau norma hukum. Ya, yang kesemuanya itu merupakan sistem hukum yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita lihat dari bawah ya, itu ada peraturan pelaksana dan peraturan otonomi, kemudian undang-undang ya, kemudian ada TAP MPR ya, kemudian ada batang tubuh ya, kemudian dari eh, pembukaan undang-undang baru Pancasila. Nah, ini gambarnya secara umum ya. Nah, tapi untuk prakteknya ya, praktek sehari-hari ya, mungkin bisa kalian lihat di SK ya. Kalau Anda terima SK ya, tentunya itu ada rujukannya. Misalkan berdasarkan Undang-Undang nomor sekian ya. Kemudian bawahnya ada peraturan perundangan, kemudian misalkan bawahnya lagi ada peraturan presiden atau eh, eh, keputusan presiden, baru bawahnya menteri dan pemerintah daerah. Ada juga kalau sifatnya lebih konkret lagi ya, misalkan undang-undang nomor sekian tentang misalnya tentang pendidikan. Lah bawahnya ada peraturan undang-undangnya dulu baru peraturan menteri baru peraturan dirjennya. Ya demikian juga kalau kita melihat SK yang lain, kalau misalkan pemerintahan daerah ya tentunya undang-undang dulu, peraturan adakah peraturan dari presidennya, baru kemudian peraturan menterinya, baru undang-undang, apakah itu undang-undang pemerintahan tingkat 1 ataukah itu peraturan pemerintah tingkat 2. Yang tergantung lingkungannya atau istilahnya situasi dan kondisinya. Nah, prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang itu dimanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini penjelasan dari gambar tadi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar ya tahun 1945 ya. Kemudian bawahnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian ada undang-undang ya. Undang-undang itu bisa berisi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kita sebut dengan Perpu ya. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah ya. Kemudian kalau ada bawahnya peraturan presiden ya. Ini jenjangannya seperti ini ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kemudian peraturan daerah tingkat 1 baru peraturan daerah tingkat 2. Nah, kalau ada peraturan menteri ya berarti berada di bawah peraturan presiden. Ada salah ketik ya nanti
diperbaiki. Oke, ini jadi jelas ya ini ya arahnya ya bahwa apa tata urutannya ya yang dari disebutkan tadi bahwa Pancasila itu berjenjang ya seperti ini tata tata urutannya. Jadi ada peraturan tertinggi ya, juga ada peraturan yang paling rendah ya, tergantung situasi dan kondisinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ada pertanyaan, apa buktinya Pancasila itu sebagai dasar negara? Nah, tentunya kita bisa menjawab ya dari pertanyaan yang kita ajukan ini ya. Tentunya dari masing-masing kita mempunyai alasan kenapa ya apa buktinya atau pertanyaan seperti apa sih buktinya Pancasila itu sebagai dasar negara. Ya. Untuk menjawab pertanyaan itu ya kita bisa meminjam suatu analog ya di mana ya apa yang harus dilakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui ya. Ini sebuah analog untuk menjawab ya. Tentunya kalau tidak ada jalan yang dilalui apa yang harus kita lakukan? Itu sebuah analognya. Ya. Tentunya oleh karena Pancasila itu merupakan pandangan hidup ya, dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya itu bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilainya merupakan perwujudan dan aspirasi. Ini alasannya, alasan pertama. Yang kedua, bahwa dengan Pancasila tersebut, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, ya. Karena apa? Karena dengan pandangan Pancasila tersebut, perhatian kita tertumpu pada pola hidup yang berdasarkan pada keseimbangan, keselarasan, keserasian, sehingga perbedaan yang ada itu dapat dibina ya menjadi pola yang dinamis dan penuh keragaman dalam satu keragaman yang kokoh. Artinya begini bahwa ya dengan adanya Pancasila tadi ya misalkan kita ambil contoh Bali. Bali itu kan mempunyai keragaman dan pola hidup yang berbeda dengan suku-suku yang lain ya. Apalagi itu lebih dikenal di dunia ya, lebih dikenal Balinya daripada Indonesia waktu itu ya. Nah, ini tetap ada pada tempatnya. Jadi tidak tercabut dari akar budayanya ya. Sehingga ini tetap menjadi alasan ya keragaman dalam keseragaman yang kokoh. Kemudian alasan yang ketiga, dengan adanya peraturan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil ya, ini dapat diminimalkan. Karena Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan atau menaungi dan memberikan
gambaran yang jelas tentang peraturan yang berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Sehingga Pancasila itu harus memberikan arah tentang hukum dan menciptakan negara yang lebih baik berlandaskan pada sila-sila Pancasila. Ya. Jadi ini ya bukti bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Paham ya sampai sini ya? Paham, Oke, Pak. oke, kita lanjutkan. Masih Pancasila sebagai dasar negara ya. Jadi warga negara dalam hal ini diharapkan dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kegiatan yang sederhana ya, yang dapat menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat kita ya. Tentunya dimulai dari diri kita sebagai individu ya, seperti kita peka terhadap kondisi lingkungan, mau peduli terhadap apa ya yang ada di sekitar kita. Kalau teman kita butuh pertolongan, kita juga harus aware memberikan pertolongan ya. Kita harus bisa empati manakala teman kita juga sedang membutuhkan suatu pertolongan ya. Ya, ini artinya kita menghadirkan Pancasila dalam diri kita, kemudian kita implementasikan kepada lingkungan. Ini salah satu menghadirkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentunya akan akan lebih luas lagi kalau kita bersinggungan dengan lingkungan dan masyarakat serta negara ya. Itu berjenjang juga ya. Seperti di lingkungan keluarga seperti apa, di lingkungan masyarakat seperti apa, di lingkungan eh, yang lebih luas lagi regional seperti negara itu seperti apa ya, termasuk di dalamnya adalah bela negara ya. Nanti seperti apa nanti kita akan eh, temukan di belakang ya. Tapi paling tidak kita punya angan-angan, punya pemikiran seperti apakah ya praktek-praktek ya atau penyelenggaraan atau implementasi Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mengingat ya kita adalah mahasiswa komunikasi yang nanti akan menjadi eh, sarjana yang memimpin bangsa kita ya. Tentunya kalian akan menjadi eh, penerima estafet kepemimpinan bangsa. Nah, paling tidak ya semuanya akan punya anggapan atau angan-angan yang mengarah ke sana. Lah, pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara negara ya, mereka juga mempunyai kewajiban juga ya yang lebih mengerti dan memahami dalam mengaktualisasikan Pancasila ya, dalam kehidupan kenegaraan. Nah, di sini Pancasila itu harus hadir di setiap orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemegang jabatan ya yang berwenang untuk merumuskan kebijakan atas nama bersama atau atas nama negara ya. Jadi porsi yang diberikan oleh individu yang berkecimpung dalam hal ini ya tentunya lebih
lebih berat dalam hal tanggung jawab dan kewenangannya. Nah, ini karena memang implementasinya juga harus berjenjang ya. Manakala kita sebagai warga negara biasa maupun apabila kita terlibat dalam penyelenggaraan negara. Nah, hal tersebut itu sejalan dengan pokok pikiran yang menuntut adanya konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ya. Tentunya ada tujuan ya. Kalau kita sudah tahu tujuannya akan sangat mulia ya. Itulah pentingnya kita memahami Pancasila sebagai dasar negara. Lah, kita sudah tahu pemahamannya tentang Pancasila sebagai dasar negara tadi. Sekarang sumbernya dari mana? Ya, ada sumber yuridis, juga ada sumber yang lain ya. Kita lihat dulu sumber yuridis. Bahwa secara ketatanegaraan itu Pancasila itu merupakan dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia dan melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana Pancasila sebagai payung hukum itu perlu diaktualisasikan agar dalam praktek demokrasi tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Ini sumber hukumnya. Sumber sejarahnya bahwa ya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu dibentuk setelah menyerap dari berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa kita ya. Ingat pelajaran sebelumnya bahwa Pancasila itu lahir dari jiwa bangsa Indonesia yang kemudian ada proses perumusan, ada proses penetapan, ada proses yang lain ya. Ingat di pelajaran sejarah kemarin ya. Jadi ini merupakan proses atau sumber dari histori Pancasila sebagai dasar negara. Lah, yang ketiga adalah sumber sosiologinya seperti apa? Bahwa nilai ketuhanan sebagai sumber etika ya dan spiritualitas ya, ini yang kita sebut tadi norma tidak tertulis itu ya adalah etika ya dan spiritualitas ya. Ini dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Jadi segala sesuatunya dalam penyelenggaraan negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya dan sekaligus makhluk sosial. Yang kedua, nilai kemanusiaan itu secara universal itu bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial
yang dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pengaruh pergaulan dunia. Ya. Ini kalau kita lihat akan menjadi berkembang manakala kita bersinggungan dengan apa yang disebut dengan globalisasi dunia. Dunia semakin kecil ya, kita bisa bertemu atau berkomunikasi dengan siapapun dalam waktu yang singkat, tidak harus bertatap muka. Yang ketiga, bahwa nilai etis kemanusiaan sebagai sumber sosiologis itu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh lagi. Jadi ini juga berjenjang ya, dari nasional, regional, kemudian pergaulan dunia. Ini harus berdasarkan nilai etis kemanusiaan ya, agar apa? Agar manusia itu tetap dimanusiakan ya. Tadi nilai kemanusiaan tetap ada dalam hidup kita. Yang keempat, bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai cita-cita kebangsaan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sehingga keputusan itu tidak didikte oleh golongan minoritas elit politik dan pengusaha. Ya, ya ini mungkin kalian masih ingat ya, bahwa setiap pergantian rejim ya, ini para pengusaha selalu berusaha memberikan warna dalam kehidupan demokrasi kita. Kenapa demikian ya? Karena tentu saja para pengusaha itu memiliki kepentingan ya. Apakah itu untuk mengamankan bisnisnya atau apakah dia memiliki maksud-maksud tertentu di dalam pemerintahan yang baru. Sehingga setiap pergantian pemerintahan ya, tentunya suhu politik itu sangat panas ya, karena di dalamnya ada orang-orang yang ingin ya tetap mendapatkan haknya, atau orang-orang yang ingin mempertahankan kedudukannya ya. Sehingga kadang-kadang ya orang-orang yang sudah nyaman ya tidak mau berubah bisa saja, tetapi ada juga yang memang menginginkan perubahan untuk kepentingan bisnisnya. Nah, ini kita sebagai masyarakat kampus kita juga harus memahami hal ini, karena hal ini ya merupakan bagian dari eh, apa? Dari kepentingan tadi, ya, apakah ini nanti menjadi bumerang bagi kita? Apakah ini mendorong pergantian itu ya? Nanti kita yang akan menyaring ya, karena kita sebagai pelaku sejarah juga dalam hal ini ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh arti dalam mewujudkan keadilan sosial. Karena di dalamnya ya yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, sumber politiknya seperti apa sekarang ya? Kita tadi sudah
tahu tentang sumber sosiologinya. Nah, sumber politiknya bahwa Pancasila itu harus menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional yang menjadikan Pancasila sebagai landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila itu memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, kita lanjutkan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ya, itu membawa sebuah konsekuensi ya, diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penunjuk dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Seperti apa? Misalkan ya, dalam kebijakan umum dan politik hukum itu harus menjaga integrasi atau keutuhan secara ideologi maupun secara teritori. Ya. Mudah-mudahan di pelajaran lain tentang integrasi sudah dipahami ya, sehingga kalau bila ada istilah integrasi itu seperti apa ya, langsung nyambung ya. Kemudian yang kedua bahwa kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya untuk membangun demokrasi dan monokrasi sekaligus. Ya. Jadi tidak hanya demokrasinya saja, tapi nomokrasinya juga dibangun agar apa? Kepentingan itu tidak saja bersumber pada kepentingan pribadi atau individu, tapi juga harus memperhatikan kepentingan umum dan golongan. Ya, tetapi harus dibedakan mana yang harus didahulukan ya. Nanti akan ketemu di materi yang lain. Kemudian bahwa kebijakan umum dan politik hukum itu harus berdasarkan pada upaya untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana Indonesia itu bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologi itu menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Ya. Kemudian bahwa kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama, sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasarkan atau didominasi satu agama atas nama apapun dan Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama. Sehingga setiap kebijakan harus dijiwai ajaran berbagai agama untuk tujuan yang mulia bagi kemanusiaan. Jadi bukan menjadikan agama-agama itu bersatu untuk menjadi aliran baru, bukan, tetapi untuk pengambilan kebijakan yang adil ya, sehingga berbagai tujuan mulia itu dapat mendasari apa yang dinamakan untuk tujuan kemanusiaan. Kemudian kedudukan Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia, sehingga Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia. Yang kedua, harus meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga, harus mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara Indonesia. Yang keempat, harus mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar itu mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara itu memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ya, dalam hal ini ya, kalau kita lihat ya, untuk dapat mewujudkan ya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, bahwa Pancasila itu merupakan sumber semangat abadi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Mengapa? Karena semangat tersebut penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara seiring dengan perkembangan zaman. Ya. Sehingga Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia ya itu luas ya kedudukannya karena bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kalau kita ditanya apa hubungannya Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini banyak yang bertanya atau hal ini perlu kita kristalkan dalam alam pikiran kita. Apa sih kedudukannya? Apa hubungannya Pancasila dan dengan proklamasi kemerdekaan? Ya. Ya. Pada hakikatnya proklamasi 17 Agustus 1945 itu bukan merupakan tujuan semata-mata ya. Atau melainkan suatu sarana atau ada yang menyebutkan sebagai jembatan emas ya. Di mana isi dan arti yang pada prinsipnya itu mengandung dua hal. Jadi hakikat dari proklamasi itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada diri bangsa Indonesia itu sendiri maupun terhadap dunia luar atau internasional. Yang kedua, proklamasi itu merupakan tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Ya. Karena apa? Di dalamnya ada kata-kata dilaksanakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, setelah kemerdekaan itu apa yang harus dilakukan ya? Kemarin sudah kita pelajari ya, adalah untuk menetapkan perangkatnya ya, presidennya, ya, undang-undangnya. Kan waktu proklamasi kita belum memiliki undang-undang dasar, belum memiliki presiden, belum memiliki DPR-nya, MPR-nya ya. Jadi di pernyataan kedua dari proklamasi itu adalah sebuah tindakan yang harus segera
diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan tersebut. Ya, pernyataannya ada di poin 1 tadi. Nah, dalam pembukaan Undang Dasar tahun 45 pada alinea ketiga terdapat pernyataan bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia, ya, di mana maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 dengan pembukaan undang-undang. Nah, ini hubungannya dengan antara proklamasi dengan pembukaan. Yang pertama bahwa dalam pembukaan undang-undang itu menyebutkan kembali atau disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, di mana menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ya, pembubaran atau penggantian pembukaan undang-undang merupakan pembubaran negara. Nah, ini konsekuensi yang sangat logis dan tidak boleh terjadi. Yang kedua, bahwa ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus bersama-sama dengan ditetapkannya Undang-Undang tahun 1945 termasuk Presiden dan Wakil Presiden itu merupakan realisasi bagian kedua dari pernyataan proklamasi tadi. Yang ketiga, bahwa pembukaan undang-undang pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kerohanian Pancasila. Yang keempat, bahwa dengan demikian sifat hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Ya. Jadi sangat jelas ya. Nah, kemudian kita melihat hubungannya Pancasila dengan pembukaan tadi ya. Lanjutannya adalah bahwa berdasarkan pokok kaidah negara yang fundamental dan paradigma berpikir ya, maka dapat disimpulkan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 antara lain bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memenuhi syarat mutlak sebagai kaidah fundamental negara. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan peraturan hukum tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya bahwa semua peraturan perundangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini jelas ya. Kemudian bahwa Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan undang-undang
Dasar tahun 1945 sebagai fundamental negara. Sehingga secara ilmiah akademis, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang terbentuk, yaitu negara Indonesia. Nah, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasalnya, ya, bahwa pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan penjelmaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pancasila merupakan asas kerohanian, ya, dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamental, atau dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, kita ingat ini ada 4 pokok pikiran, ya, di pelajaran SMA dulu. Kemudian pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terjelma dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, yang perlu diingat bahwa Pancasila itu merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen, dalam arti secara ilmiah akademik, ya, terutama menurut ilmu hukum, ya, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian yang nilai intinya dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Nah, perlu dipahami bahwa setiap pasal dalam undang-undang itu tidak sepenuhnya mengejawantahkan dari nilai suatu sila dalam Pancasila secara utuh, ya. Namun di sisi lain merupakan suatu pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 dapat mencerminkan sebagai nilai yang terkait dari beberapa nilai dalam Pancasila. Jadi tidak mutlak sifatnya. Kemudian hal ini karena pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumennya itu dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa kehidupan bangsa secara integral, ya. Jadi tidak mutlak. Jadi ada bisa berkaitan dengan pasal yang satu di sila yang berikutnya, ya. Jadi tidak mutlak adanya. Nah, sekarang kita lihat implementasi Pancasila dalam pengambilan kebijakan. Ya, ini sudah menjelang akhir, ya. Sebentar lagi kita selesai, ya. Dalam bidang politik, ya, di mana sektor suprastruktur politik, ya, di mana adalah semua lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, ya, dan lembaga pemerintah lainnya, baik yang berada di pusat maupun di daerah, itu dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan
perundangan lainnya. Kemudian di sektor masyarakat ya, bahwa Pancasila itu merupakan bagian dari infrastruktur politik ya. Itu infrastruktur politik itu termasuk masyarakat ya, terus organisasi massa, termasuk partai politik itu infrastruktur politik. Kalau suprastruktur itu lembaga-lembaga seperti legislatif, eksekutif, yudikatif itu suprastruktur politik ya. Ini berfungsi ya, infrastruktur politik berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian di bidang ekonomi ya, selain bentuk badan usaha milik perseorangan atau swasta, juga ada badan hukum milik pemerintah dan koperasi ya, yang fungsinya untuk meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan cerminan kepribadian manusia Indonesia yang terpancar terutama dalam sila kelima yang lebih tertumpu pada sosialisasi atau sosialitas dan sila kedua yang tertumpu pada individualitas terkait sistem perekonomian nasional yang tidak terlepas dari sila-sila Pancasila ya. Sebetulnya implementasi dari kehidupan ekonomi ya bagi bangsa Indonesia yang paling cocok adalah koperasi ya. Tapi ini ya sampai sekarang masih banyak hambatan-hambatan ya, dan prakteknya masih maju mundur ya, masih ada beberapa penghalang ya, terutama para pengusaha, karena adanya koperasi pasti pengusahanya akan memiliki keuntungan yang terbatas. Jadi pro kontranya koperasi ya, ini sebetulnya paling cocok bangsa Indonesia, untuk bangsa Indonesia adalah koperasi. Kemudian masih implementasi Pancasila ya sebagai bahan perbandingan ya, ini masih di bidang ekonomi ya. Profesor Mubiarto dalam Usman dan Alfian itu menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pembangunan ekonomi itu yang mengacu pada nilai Pancasila ya, di mana ketuhanan yang Maha Esa ya itu merupakan roda perekonomian yang digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, rangsangan-rangsangan sosial, dan rangsangan-rangsangan moral ya. Sehingga ini sangat fundamental ya bagi ekonomi Indonesia ya. Kemudian yang kedua, bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah kehendak kuat dari seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai dengan asas-asas kemanusiaan. Kemudian persatuan Indonesia itu merupakan prioritas kebijakan ekonomi dalam penciptaan perekonomian nasional yang tangguh ya. Itu salah ketik ya, ini bukan tanggung, yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Kemudian bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret, bukan saling konkret, salah ketik juga, dari semua usaha bersama. Yang kelima, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Ini pendapat dari Profesor Mubiarto. Kemudian masih dalam implementasi Pancasila dalam kebijakan,
di bidang sosial itu sejatinya masyarakat Indonesia itu memiliki karakter hidup bergotong royong, ya. Namun, ya, tergerus oleh tantangan arus global yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Hal ini ya mengisyaratkan bahwa segenap komponen masyarakat bangsa Indonesia agar berpikir konstruktif dengan memandang kebinekaan sebagai suatu kekuatan. Kemudian di bidang Hankam, berdasarkan pada ketentuan pasal 27 Undang-Undang 45 bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelian negara. Bela negara itu dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air dan bangsa dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lah, bela negara ya, bela negara itu sebetulnya eh, tidak hanya bagi para angkatan dan polisi saja ya, tapi bela negara itu termasuk kita belajar ya, itu termasuk dari eh, bela negara ya, karena dengan apa mekanisme penyampaian eh, estafet kepemimpinan atau apa namanya suksesi bangsa ya itu tidak tidak bisa berdiri sendiri. Jadi masih ada kaitannya dengan kita sebagai masyarakat kampus ya, juga eh, dengan kegiatan kita sehari-hari. Oke, sampai sini barangkali ada pertanyaan, silahkan. Pak, saya mau nanya. Sebentar, 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 sebentar ya, saya ambil screenshot dulu. Oke, silahkan. Jadi bagaimana pendidikan Pancasila dapat mendukung proses integrasi nasional di kalangan generasi muda, Pak? Nah, tentunya kembali kepada mekanismenya juga, ya. Sebetulnya Pancasila itu sudah diajarkan ya, mulai dari tingkat SD bahkan tingkat TK ya, sampai ke perguruan tinggi, ya, di mana setiap jenjang pendidikan itu pasti memiliki tingkat pencapaian atau tingkat kepentingannya ya. Seperti misalkan kalau tingkat STK ya itu hanya mengenal sila-sila Pancasila dulu ya. Mungkin melalui lagu atau melalui apa. Terus kemudian di tingkat SMP ya sudah mengenal mungkin butir-butir. Terus kemudian dilanjutkan pada tingkat jenjang SMA ya mungkin sudah mulai pada implementasi. Kemudian kalau di tingkat mahasiswa sudah harus sampai pada tingkat analisisnya. Nah, itu bentuk-bentuk pendidikan yang Pancasila di kalangan generasi muda ya. Ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Artinya bahwa setiap individu itu tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Sehingga bentuk-bentuk pemahaman itu di setiap tingkat itu tentunya berjenjang karena memang
didasari pada tingkat pemahamannya dan juga didasarkan pada situasi kondisinya. Ya, oke itu pertanyaan jawabannya. Terima Saya kasih, tadi belum Pak. lihat namanya Ruli Ardian, ada nggak Ruli? Nggak ada ya. Ini Ibu Ruli Popi, ada, Pak. apa? Ada Pak, Ada. ada Ini Pak. Ruli ada, Pak. Oh iya, iya, iya. Oke, Ruli ya. Ya, oke, siap, siap. Ibu Popi, ada Ibu Popi? Popi Ardian Channel. Kemarin dia izin ini. Terus yang baru, Royania sama Bagus Satrio Permana ada? Ada, Pak. Oh ya, oke. Royania laki perempuan, maaf, mohon maaf. Perempuan, Pak. Oh iya, iya, oke. Tadi Takut salah ini si ya. Aceh yang Terus nggak bisa kalau siapa, Bagus Pak? jelas ya. Bagus ada Bagus. Christine Berlina Putri ada? Saya belum lihat. Benedictus nggak ada ya? Pak, Bu Popi Oke. Adriana tadi di grup itu izin ya? Boleh, boleh, boleh. Ya, nanti kita ini ya. Terus coba ini coba di ini ya karena sistemnya saya rubah. Biasanya tertutup, sekarang jadi terbuka. Jadi silakan ini ke apa absen sendiri ya. Kita coba dulu ya. Nanti baru saya lihat, saya sesuaikan dengan manualnya. Oke, Baik, masih ada Pak. pertanyaan? Terima kasih ini Mas, ini Pak, siapa tuh? Pak Johannes ya, di bantuannya. Yang lain boleh kalau mau membantu ininya, Pak, linknya, barangkali mau gantian sama Pak Johannes. Ini udah 2 kali dibantu Pak Johannes. Oke, emang tadi mohon maaf ya, tadi siang dari kemarin saya coba sangat susah. Alhamdulillah ada ini, ya kita masih stabil. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Terima kasih atas segala atensinya ya. Dan kita ketemu minggu depan ya. Kita lihat dulu apakah nanti kita sampaikan melalui WA Group apakah minggu depan itu sudah masuk dalam UTS ya. Kalau sudah ya berarti materinya sampai di sini dulu untuk UTS, nanti baru kita lanjutkan untuk UAS-nya. Oke, terima kasih. Kita tutupkan pada eh, pertemuan pada hari ini ya. Terakhir akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Selamat malam, sama-sama. Pak. Oke, Sehat-sehat. Yo, Pak, Malam. Assalamualaikum, makasih, Pak. yo, Waalaikumsalam. Terima yo, kasih yo, banyak, yo, yo. Bapak.